Untuk ayam pedaging usia 0 sampai 30 hari kita buat siklusnya itu 2 aja. Ini membutuhkan protein sekitar 20 sampai 23%. Terus energi metabolismenya berapa, Mas? Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, seluruh ternak muda. Mohon maaf ini di dalam rumah ya, malam-malam karena juga saya baru ini ada waktu untuk membuatkan video request dari kawan-kawanku semua. Mas, pakan self milk sampean gimana? Terus sebenarnya ada nggak sih Mas standar kebutuhan untuk pakan self milk baik pedaging? Kita akan di video ini bahas pedaging. Nanti untuk video telur, nanti petelur atau induk di video selanjutnya ya. Sebenarnya saya sudah buatkan satu printan file ya. Filenya ini kebutuhan nutrisi ya. Banyak sekali kawan-kawan kita siapapun itu berbicara, ini saya nggak, bodo amat lah, protein nggak penting segala macam gitu, yang penting penyerapan nutrisi gitu kan bahasanya. Cuma kan masalah penyerapan nutrisi ya, nah yang diserap dari makanan itu nutrisinya opo gitu kan ya. Nutrisi itu termasuk protein di dalamnya, energi metabolisme atau metabolisme energi, terus protein kasar dan segala macamnya, itu lemak masuk di dalam situ. Itu semua itu sama halnya seperti kita manusia. Kita energi metabolisme itu dapat dari mana? Dapat dari karbohidrat. Itu untuk mengimbangi kegiatan sehari-hari kita, baik kita macul, ngarit, sama halnya kayak ayam jalan sini bertelur, itu juga butuh yang namanya energi metabolisme. Nah, standarnya berapa? Kameramen agak maju, kita langsung ke whiteboard ya. Whiteboard, aku juga gampang lali ya kan kawan ya. Fokus ke papan tulisnya aja deh, kamu nggak usah jongkok deh. Nah, sebenarnya ini kita akan buat judul yaitu untuk kebutuhan nutrisi pedaging. Nah, kebutuhan nutrisi pedaging ini kita bagi umur ya. Di sini nutrisi pakan ya, nutrisi pakan. Terus di sini usia. Ini ada 2. Saya membaginya itu usianya 2, yaitu usia brooding, usia 0 sampai 30 hari. Selanjutnya usia finisher atau grower, saya loncati langsung ke grower dan finisher langsung aja di 31 hari sampai panen. Nah, di sini protein kita nggak bisa cuma ngukur protein kasarnya aja. Kita perlu menghitung juga metabolisme energinya. Nah, untuk ayam pedaging usia 0 sampai 30 hari kita buat siklusnya itu 2 aja. Ini membutuhkan protein sekitar 20 sampai 23%. Terus energi metabolismenya berapa, Mas? Nah, ini energi metabolismenya itu di angka 3000 sampai 3100. Terus ini di usia brooding sedulur semua ya, usia brooding ini. Ini proteinnya, ini energi metabolismenya. Kita harus mengacu pada ini dulu ya, karena ini orang-orang yang berkompeten yang sudah riset berapa sih sebenarnya untuk ayam kampung protein yang dibutuhkan pada usia sekian, metabolisme energinya berapa. Nah, nanti ini kita harus patokan ini dulu ya, kita inget ini dulu. Terus 31 hari panen sampai panen itu ambang maksimalnya berapa? Ini cukup di angka ini ya, proteinnya di angka 16 sampai 19%. Nah, energi metabolismenya di angka 2800 sampai 3000. Patokan ini kita perlu nih
kita kudu mengacu di sini. Ini patokannya, protein dan metabolisme energinya. Gambarnya pas ya kameramen ya, jelas kan? Jelas. Nah, ini kita acu, oh usia brooding 01 sampai 30 ini ala peternak muda ya, itu berapa proteinnya, terus energi metabolismenya berapa, 31 hari sampai panen berapa, ini berapa. Nah, ini nanti acuan kita untuk membuat pakan self mix. Nah, sekarang clear, ini sudah clear, nggak usah di screenshot, nanti filenya akan saya berikan di grup Telegram ya. Nah, oke, sekarang kita sama-sama menghitung pakan self mix kita. Pakan self mix. Pakan self mix ini tentunya juga tidak lepas dengan acuan tadi. Nah, sekarang kita tulis, oke kan? Sekarang kita akan menulis kira-kira proteinnya berapa gitu kan? Yang perlu, tapi tetap harus kita acuan tadi ya. 0 sampai 30. Di sini proteinnya 20 sampai 23, metabolismenya tadi, EM-nya tadi 3000 sampai 3100. Usia ini ya, dengan kebutuhan protein dan energi metabolisme ini Anda bisa dapatkan dari fur jadi, yang tentunya kadar proteinnya di 20 sampai 30%. Kebanyakan pakan jadi pasti mereka memakai standar energi metabolisme 3000 sampai 300 kcal atau kcal. Itu dia pasti pakai standar ini. Jadi tidak perlu kita hitung kalau kita pakai fur. Jadi kenapa makanya saya selalu merekomendasikan di usia 0 sampai 30 pakailah pakan fur jadi. Ini aman. Oke, lepas Mas, saya kalau sampai panen di full fur ya benjut dan juga proteinnya terlalu tinggi, mubazir. Kita akan buat pakan self mix dengan usia 0 sampai usia 1 bulan sampai panen. Tadi standarnya itu proteinnya berapa. Kita akan membuat takaran pakan, tentunya takaran pakan dengan 10 atau 100 kilo. Ini saya yang sekarang saya buatkan ya, nanti kita tulis. Saya sekarang pakai fur BR1 Comfit ya, fur BR1 Comfit. Terus ini dedak padi, terus jagung giling. Nah, jagung kuning itu ya. Nah, tentunya sebelum kita tahu ini, menghitung berapa nanti self mix pakan kita ini masuknya proteinnya berapa, terus energi metabolismenya berapa, kita harus tahu dulu kandungan dari BR1. BR1 ini 21% protein kasarnya. Dedak padi itu 12 ya. Jagung itu 9. Ini kualitas baik ya. Ini protein kasar. Nah, energi metabolismenya berapa? Sudah aku bilang. Kalau energi metabolismenya kita ambil angka terendah aja lah. Aduh, elek menangkot telu nih. Kita pakai 3000. Ya kan? Kalau dedak padi ini di angka 2400 energi metabolismenya. Terus kalau untuk jagung ini termasuk besar. Ya, jagung ini 3300. Nah, setelah kita tahu protein kasar masing-masing kandungan kita masuk rumus. Kita mau buat komposisi pakan 1 kintal, berarti fur ini ya 50 kilo. Dedak padi ini self mix saya. Dedak padi ini 35, jagung giling ini 15. Nah, cara ngitungnya kepriwek, ya kan? Oke, gini cara ngitungnya. Berat pakan masing-masing komponen bahan ini kita kali dengan kadar proteinnya. Kadar proteinnya berapa? 21% untuk fur. Nah, kita kali 21. Terus dedak padi berapa? Kita kali 12 karena protein kasarnya 12. Terus habis itu jagung berapa? 9.
Nah, total jumlah pakan ini berapa? Total pakannya 100 kilo atau 1 kintal. Baru kita bagi di sini. Deng 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 100 100 100. Nah, nanti akan ketemu masing-masing bahan ini berapa. Set dikali ini sekitar 10,5%. Ya kan jadinya. Terus kalau untuk dedak padi di angka 4,2%, ya kan. Terus kalau untuk jagung giling berapa? 1,3%. Baru kita tambah 0,0016 16% ya. Berarti komposisi pakan dengan dedak 50%, dedak fur 50%, dedak padi 35%, jagung giling 15%, tentunya kita masih dapat di angka 16% proteinnya. Ini masih batas ambang yang baik ya, masih masuk untuk standar 31 hari. Ini pakan yang seperti ini. Nanti ada opsi pakan lain. Belum selesai, ini kita harus menghitung energi metabolismenya. Nah, energi metabolismenya tinggal aja kita hapus ini. Nah, kita hapus ini, ya kan? Energi metabolismenya berapa? Kita tahu energi metabolismenya 3000. Nah, 3000 kita tahu 2400. 3300. Sama baik ya dak? Sama baik, tinggal ganti memasukkan aja energi metabolismenya masuk sini. Kalau mau hitung bintangin masuk sini. Nah, ini setelah akan kita hitung masuknya ini di 1500, ya kan? 840, 495. Baru kita total energi metabolisme 2835. Berarti masih masuk standar pakan kita tadi, karena adukan ini proteinnya 16%, terus energi metabolismenya 2835. Ini kalau pakan ini. Tentunya kalau kawan-kawan semua mau self mix yang lebih besar lagi kandungan proteinnya, ini diganti yang namanya konsentrat. Nah, ini diganti yang namanya konsentrat. Karena konsentrat proteinnya di atas 30 up proteinnya. Oke. Deal? Berapa menit, coy? 12,5. Apa-apa, lanjutkan opsi yang kedua. Sekalian ya, panjang dikit nggak apa-apa dulur-dulur. Opsi yang kedua ketika jagung kuning mahal, kayak yang kita alami kemarin, hampir sama dengan harga fur, bongkar. Sret. Ya kan? Kita pakai pakan yang saya pakai kemarin. Pakan yang saya pakai kemarin itu berapa? Nah, pakan yang saya pakai kemarin adalah fur 50%. Kayak tulisanku 50%, dedak 50%, proteinnya 21, dedak 12, energinya 3000, ini 2400. Kita hitung ya, kita akan mencoba menghitung. Berarti langsung aja ke sini ya. Kita hitung proteinnya 21 kali 50 bagi 100. Ini berarti 12 kali 50 bagi 100. Nah, ini akan muncul di angka proteinnya sama kayak tadi, masih di angka 10,5%. Dedaknya tembus di berapa? Dedak, karena ini udah jelas 12 kali 5 itu 60, berarti masih di 6%. Lebih tinggi daripada yang tadi, tapi pasti akan kalahnya nanti di mana? Tadi 16%, ini 16,5%.
Nah, oke, kita catat komposisi ini protein di sini 16,5%. Oke, sekarang dari kita udah dapat tadi ya proteinnya berapa dengan komposisi pakan ini, kita akan masuk sekarang yang namanya energi metabolismenya. Berat pakan atau ini sama aja dibolak-balik, antara ini dibolak-balik mana yang dulu podo bae ya. Jadi 50 kilo pakan, 50 kilo fur, 50 kilo dedak, kita kali energi metabolismenya berapa? 3000 ya toh. Terus kita kali energi metabolismenya berapa? 2400. Nah, terus kita bagi 100 karena pakan kita totalnya 100. Nah, tembus berapa sih energi metabolismenya? Ini udah kelihatan, berarti 1500. 1500 ya kan? Terus ini dedak tembusnya di 1200. Tentunya ini 1700. Berarti energi metabolisme 1700. Pakan adukan ini menang di protein 0,5%, ya kan? Tapi kalah dengan pakan self mix yang tadi, kalah di energi metabolismenya. Tapi kedua hal ini masih sangat bisa kok dipakai, ya kan? Bisanya apa? Memang pakan yang ini energi metabolismenya di bawah standar karena standarnya 2800, tapi masih diambang toleransi karena nggak terlalu jauh, ya kan? Kalau untuk pakan yang pertama tadi yang ada jagungnya itu memang pas ya, proteinnya ngepres di 16%, energi metabolismenya 2835, sudah lebih untuk standar. Dan ini kedua hal pakan tadi masuk masihan menurut saya. Kembali lagi tentunya kalau Anda mau ganti furnya ini dengan konsentrat, perlu ditekankan ya, sekarang saya sudah mulai mempelajari fur ini pakan jadi yang dimana di dalamnya sudah ada jagung dan segala macamnya. Tapi kalau konsentrat, nah ini pakan belum jadi, harus kita mix. Ya kan, sebenarnya sudah ada petunjuk di kepean pakan nih, cuma nyari konsentrat pedaging ini di tempat saya susahnya naudzubillah, karena nggak ada. Saya yakin seumpama ada konsentrat pedaging, kayaknya kita akan lebih irit lagi. Ketika Anda pakai konsentrat pedaging, menurut saya harus wajib ada komponen ya, konsentrat. Kalau Anda pakai konsentrat dedak, jagung. Nah, ini tiga ini wajib ada kalau Anda pakai konsentrat. Kalau Anda pakai fur, bisa kedua ini atau bisa tambah jagung. Kalau harga jagung tidak bersahabat seperti kemarin, akhir-akhir ini saya pakai fur dan dedak perbandingan 1:1 atau dalam komposisi pakan 50% 50%. Jadi itu kawan-kawan, arane aku kameramen wis rampung. Kita cara menghitung protein dan energi metabolismenya, karena menurut saya kalau kita cuma menghitung proteinnya tok nggak seimbang dengan energi metabolismenya. Tapi sebenarnya ada lemak, standar lemaknya sekian ya kan, harus ada serat kasarnya sekian gitu. Tapi sejauh ini di ayam saya cocok. Dan ingat ya, setiap komposisi semua pakan ini menurut saya wajib yang namanya ditambahkan mineral. Kenapa pakan self mix saya selalu ada mineral? Ada top mix-nya atau mungkin kemarin saya pakai premix. Itu komponen pakan ini lebih istimewa lagi. Harus, kalau menurut saya harus kita sambung dengan mineral dan premix atau top mix. Jadi itu cara menghitungnya. Kita sudah tahu bahwa untuk usia 0 sampai 1 bulan kita bagi 2 aja. Itu proteinnya di 20 sampai 23 dengan energi metabolisme 3000 sampai 300. Setelah melepas masa brooding 31 hari ke atas itu 16%, energi metabolismenya minimal 2800. Itu cara menghitung protein. Nanti filenya saya masukkan ke grup Telegram. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewir, kiwir-kiwir.